Ibu Bapak sekalian, kita bertemu lagi dalam channel YouTube HKBP Keramat Jati ini. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan pada hari ini, untuk sepanjang hari ini, diambil dari Ulangan 10 ayat 12. Begini dikatakan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ada 4 hal yang dimintakan oleh Tuhan dari firman yang baru saja saya baca dan yang saudara dengarkan tadi. Saya yakin semuanya ini dapat kita lakukan. Apalagi ibu, bapak, saudara-saudari mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Komunikasi yang intens kepada Tuhan itu. Nah, ketika kita mempunyai komunikasi atau relasi kedekatan kepada Tuhan itu, pastilah kita merindu kepada Dia. Kita merindukan Dia. Pastilah kita merasa ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang kurang bila kita tidak mendengarkan firman-Nya. Atau bila saudara-saudari tidak berdoa sepanjang hari kepada Tuhan itu. Nah, karena firman Tuhan itu atau percakapan melalui doa itu dengan Tuhan sudah kita jadikan seperti makanan sehari-hari. Atau sudah kita jadikan membaca firman Tuhan atau berdoa kepada Tuhan setiap hari itu sudah kita jadikan sebagai gaya hidup kita. Nah, kalau gaya hidup itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Atau katakanlah tadi saya katakan seperti kita makan. Kalau kita makan yang biasa 3 kali satu hari, kemudian kita makan hanya 1 kali satu hari, mungkin badan kita ini akan menjadi lemah. Nah, ketika badan kita ini lemah, pergerakan kita juga semakin lambat. Dan mungkin juga penyakit akan cepat masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang tidak diinginkan. Nah, iman kita pun demikian. Akan lemah bila tidak diberi makanan rohani, yakni firman Tuhan itu. Nah, karena itu hari ini kita diingatkan, diulangi kembali, dimintakan oleh Tuhan itu agar kita takut akan Dia, dikatakan hidup menurut jalan yang Dia kehendaki, kemudian mengasihi Dia dan beribadah kepadanya dengan segenap hati kita. Saudaraku yang kekasih, takut akan Tuhan berarti kita memberikan penghormatan, menghormati keputusan-keputusan Tuhan itu. Respect akan pribadi dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Kita takut kepada Tuhan karena kita mengetahui bahwa Tuhan itu adalah pemilik kita sendiri. Ia yang menciptakan bumi dan seluruh isinya ini. Yang memberikan kepada kita kesempatan untuk tinggal di dunia ini. Kesempatan untuk hidup dan bekerja. Kesempatan untuk menikmati kehidupan kita di dunia ini. Karena itu dikatakan, takutlah akan Dia. Hormatilah Dia. Kita menghormati Dia atau respect kepadanya. Nah, karena kita menghormati Dia, maka yang kedua dikatakan menuruti jalannya. Turutilah seluruh jalannya. Bahwa Tuhan itu tidak pernah menyesatkan umatnya. Dia akan membawa kita, Dia akan menuntun kita ke jalan yang benar. Membawa kita, kalau dalam Mazmur dikatakan, ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kalau Tuhan sudah membawa kita ke jalan yang benar, maka dari sanalah mengalir kasih Tuhan itu. Mengasihi Dia. Tuhan mengasihi kita dan kita juga mengasihi Dia. Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan itu sendiri juga sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia yang membawa kita ke jalan yang benar, ke air yang tenang itu. Nah, kasih Tuhan inilah yang kemudian menggerakkan kita untuk beribadah kepadanya. Menyembah dan memuji Dia melalui ibadah-ibadah kita. Ibu bapak sekalian,
selain ibadah pada hari Minggu atau pertangyangan pada tengah minggu itu, kita juga perlu beribadah di rumah kita masing-masing setiap hari. Oh, mungkin ada mengatakan, wah nggak bisa lagi Inang karena anak-anak sudah pergi jauh, tidak bersama kami lagi, atau mereka perginya pagi pulangnya malam, nggak punya kesempatan lagi untuk beribadah bersama. Cari waktu. Tuhan memberikan waktu kepada kita 1 kali seminggu atau 1 kali 2 minggu, minimal kita punya waktu untuk beribadah bersama. Nah, untuk tiap harinya bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Mari saudaraku, saya mengajak saudara untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi. Ada banyak lagu-lagu rohani itu. Nah, setelah kita mendengarkan renungan ini, usahakanlah menyanyikan 1 lagu tiap hari. Tiap hari kita mendengarkan renungan dari YouTube ini. Maka setelah kita mendengarkan renungan itu, supaya kita beribadah kepada Tuhan, dengarkanlah, katakanlah, ucapkanlah, nyanyikanlah 1 lagu rohani kepada Tuhan itu. Sebab hidup kita ini adalah milik Tuhan. Izinkan Dia saja yang berdaulat di dalam hidup kita ini. Biarkan Tuhan itu yang berdaulat dalam kehidupan kita, sehingga Dia yang mengarahkan kita. Dengan demikian, apa yang dimintakannya pada hari ini, 4 hal tadi: takut akan Tuhan, menuruti jalan-jalannya, mengasihi Dia, kemudian beribadah kepada Dia, kita akan lakukan dengan ringan. Maka hidup kita ini pun menjadi tenang dan enak. Karena Tuhan sudah memampukan kita. Tuhan yang berdaulat itu, Tuhan yang mendiami hati kita itu, menggerakkan kita untuk melakukan apa yang Dia mintakan. Kiranya pada hari ini kita semuanya dapat melakukan apa yang dimintakan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami kembali untuk takut akan Engkau, menuruti jalan yang Engkau kehendaki, mengasihi Engkau, dan beribadah kepadamu dengan segenap hati dan jiwa kami. Ya Tuhan, sering kami melupakan, sering kami ya Tuhan alpa akan permohonan-Mu ini. Kami hanya beribadah pada hari Minggu atau pada waktu pertangyangan, tetapi kami melupakan beribadah dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang mempengaruhi hati dan pikiran kami ini, sehingga kami mampu ya Tuhan menuruti apa yang Engkau kehendaki, yang kami dengarkan pada hari ini. Supaya ketika Engkau berdaulat di dalam hati kami ya Tuhan, ketika Engkau berdiam di dalam hati kami ini ya Tuhan, kami menghormati Engkau, kami respect kepadamu ya Tuhan, dan kami semakin mengasihi Engkau, mengikuti jalan-jalan yang Engkau inginkan itu. Dan bertambahlah kerinduan kami kepadamu. Bertambah pula ya Tuhan kepercayaan kami kepadamu. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang memampukan seluruh warga jemaat-Mu ini untuk mendekatkan dirinya kepadamu. Bapa yang di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini semuanya sepanjang hari ini, supaya mereka melangkahkan kaki mereka ke jalan yang Engkau sukai atau kehendaki itu. Supaya mereka melakukan hal-hal yang baik dan yang benar menurut Engkau ya Tuhan. Sekiranya mereka juga berada di rumah, izinkan mereka Tuhan dalam kedamaian dan ketenangan melakukan aktivitas-aktivitas mereka sehari-hari. Ketika ada anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang berada di rumah sakit ataupun di rumah yang sedang sakit, ya Tuhan, kepadamu kami memohon, sembuhkanlah mereka, pulihkanlah mereka, dengarkanlah Tuhan doa dan permohonan mereka. Kalaupun ada pergumulan di dalam hati mereka saat ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan Engkau angkat pergumulan itu, Engkau mencarikan Tuhan solusi yang tepat bagi mereka, sehingga pergumulan itu menjadi keluar dari dalam diri mereka dan mereka mendapatkan kedamaian
serta ketenangan. Biarlah Tuhan Engkau mendengarkan doa-doa kami dan permohonan-permohonan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang mampu memberikan kebaikan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu bapak sekalian, marilah kita beraktivitas sepanjang hari ini dengan tetap mengingat, takutlah akan Tuhan, hormatilah Dia. Maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang Dia kehendaki supaya kita menjalaninya dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Sehingga kita semakin mengasihi Dia dan jangan lupa beribadah kepada Dia saja. Horas, horas, horas.